ini hasil risetnya itu sangat sedikit ya pada kehakiman. Jadi mayoritas itu tentang teori. Nah, menurut saya, catatan saya, berapa lama Bapak di lapangan? Sumber primernya siapa saja Pak? Kalau di sini saya tidak baca, tapi yang Bapak wawancara soal ini siapa? Ya paling intens itu yang paling intens itu ada sekretaris masjid. Sekretaris ketua masjid, kemudian ketua Masjid Agung dan Masjid Tegal dan Brebes, itu yang paling intens. Kemudian dalam rangka untuk mengetahui isi dari kajian kitab, maka kemudian yang paling intens juga yaitu para narasumber dari keempat kajian kitab, dan yang tidak ketinggalan dan harus dilakukan adalah wawancara dengan jamaah, karena ini ada imbas, ada implikasi. Kita akan mengetahui implikasi itu ketika kemudian wawancara dilakukan dengan para jamaah. Ada di Masjid Brebes itu kajian kitab Ihya dan Riyadhus Shalihin itu ada 40 jamaah yang mengikuti kajian itu. Kemudian di Masjid Tegal pun sama segitu. Itu yang kemudian saya lakukan wawancara dengan mereka. Tetapi memang tidak semua jamaah itu saya wawancarai, karena sampel yang saya gunakan adalah purposif random sampling. Itu sehingga tidak semuanya saya mewawancari mereka. Yang terpenting adalah informasi itu sudah didapatkan dengan menggunakan bola bergulir ke masing-masing jamaah, sehingga kemudian saya menemukan implikasi pendidikan wawasan kebangsaan dalam rangka untuk mencegah radikalisme itu. Memang terima kasih atas masukannya. Di bab terakhir yang itu sesungguhnya merupakan inti dari penelitian. Di situ porsi halamannya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan bab 1 atau dengan bab 2. Terima kasih. Ya, kalau kita riset ini berbasis pada pertanyaan penelitian, memang seharusnya terjawab secara memadai dengan penelitian ini. Dan lalu di lapangan kan kita harus menggunakan untuk menentukan informan itu juga memang harus pakai teori juga Pak ya. Tadi salah satunya Bapak yang telah sampaikan, Bapak menggunakan asas keterwakilan. Itu kan ada 3 ada sunobulling, ada asas keterwakilan, ada satunya lagi. Nah, seharusnya karena ini adalah untuk melihat pendidikan wawasan kebangsaan, itu kan tokoh-tokoh kunci, kemudian asas keterwakilannya di 2 tempat ini itu memang harus asas keterwakilannya harus terpenuhi menurut saya. Mengingat ini juga disertasi. Tapi kalau saya melihat hasil, ini memang dari debat-debat secara teoritis itu tebal ya. Tapi hasilnya ini di 2 tempat itu, kalau diukur dari pertanyaan penelitian itu menurut saya Pak ya, sama-sama sebagai peneliti ya, itu masih kurang, masih harus ke lapangan lagi. Karena misalnya Bapak metodenya apa saja sih selain wawancara? Komunikasi, kemudian ya tadi komunikasi, wawancara, fokus group discussion nggak ya, dipakai. di situ muncul juga ketika kemudian saya ingin bagaimana sih penelitian yang sudah dilakukan ini. Maka kemudian ada FDD dengan masjid ya, dengan ketua, sekretaris dan beberapa anggota itu, sehingga kemudian hasilnya akan lebih meresapi resolusi itu kita pakai. Ini kan sebenarnya Bapak riset itu dilatari dengan kejadian-kejadian kan? Ya, salah satunya. Ya, kejadian yang muncul, khususnya
di Brebes. Dari tahun 2000 di Indonesia secara berkelanjutan memang terjadi luar biasa ya, di Bali, di tempat lain, Jakarta, kemudian mungkin di Brebes sendiri juga. Dan menurut saya untuk riset di dua masjid itu, di masyarakat sekitar situ, itu selain apa tadi snowballing ya Bapak menggunakan, itu juga asas keterwakilannya juga memang harus ya, itu bukan hanya di masjidnya ya, tapi juga masyarakat yang terdidik, masyarakat luas yang mengalami, kemudian masyarakat masjid itu menjadi sumber informasi yang penting sehingga Bapak memperoleh data yang agak memadai gitu. Jadi temuan saya dalam membaca naskah Bapak ini, jawaban penelitiannya belum mendalam, butuh ditambahin lagi Pak, nanti ditambahin lagi kan setelah itu kalau dijilid nanti Bapak juga akan puas sendiri ya Pak ya. Baik, ini cuma saya hanya menyampaikan hasil bacaan saya bahwa ini sebelum dijilid terakhir nanti tambahin lagi lah kepada para pihak yang memang asas keterwakilannya harus dipenuhi ya Pak. Ini supaya dijilid itu Bapak sendiri nanti juga akan senang setelah selesai. Baik, terima kasih. Ya, sudah bisa dijawab itu masukan Pak ya. Yes, Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Fatimah Manjun. Selanjutnya kepada penguji promotor utama pada Prof. Dr. Adi Rebu DMH. Padanya kami beri waktu 7 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penguji yang saya muliakan, saudara Promovelus dan hadirin yang berbahagia. Pertama saya sampaikan selamat ya. Akhirnya dialami juga ya berdiri dekat di podium terpanas dan sudah terbakar ya Pak Rektor ya. Pak Rektor ini sudah terbakar, apalagi dengan hadirnya supporternya ya, sudah semakin kokoh berdiri. Ya, saya sebagai promotor sekali lagi ucapkan selamat. Saya hanya ingin memastikan aja judulnya itu mau yang mana. Tadi ada ada judul keren dan judul kurang keren. Yang mana itu yang Anda mau? Nanti kalau diterbitkan dan sebagainya, yang mana yang mau dipertahankan? Ya, terima kasih Bro. Terakhir saya konsultasi dengan Prof. Edi, memang saya sampaikan judul yang kedua. Yang mana itu? Coba disebutkan. Pencegahan radikalisme melalui pendidikan wawasan kebangsaan di masjid. Iya, udah itu aja ya. Iya. Dengan tampilan Anda yang tadi itu yang justru menggambarkan keraguan bahwa sebetulnya Anda inginnya yang lama gitu ya. Pilih mana, yang lama atau yang baru? Yang baru lah. Jadi mau pilih yang baru. Judulnya. Judulnya ya yang baru ya. Ya, kemudian berikutnya saya sedikit saja ya. Pada paragraf pertama dari abstrak ya, itu boleh ada pendahuluan tapi dengan mengemukakan temuan utama. Itu paragraf pertamanya. Ya, jadi noproti yang terbarunya itu yang digunakan di atas, baru kemudian setelah itu tujuan itu ada di paragraf keempat kalau nggak salah ya. Jadi paragraf kedua tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk bla bla bla, itu di paragraf kedua, dirubah itu aja. Kemudian ketiga metodologi, keempat kesimpulan. Jadi 4 paragraf itu segitu dan boleh diperkecil. Kemudian terakhir pada kesimpulan, terus benar-benar menjawab perumusan masalah untuk meyakinkan pertanyaan-pertanyaan para penguji, termasuk ke Ibu Dr. Fatimah tadi ya. Jadi harus benar-benar menjawab perumusan masalah pertama apa,
kedua apa, dan ketiga apa. Tetapi kemudian ketika dilontarkan, itulah hakikatnya novelty atau kebaruan atau temuan yang Anda temukan, yaitu bagaimana mengurangi atau sesuai dengan judul ya, mencegah radikalisme. Ya, jadi nggak usah dijawab semua ini kalau saya. Yang terakhir sekali, ya, ini bagaimana Anda menyebutkan, mempertahankan bahwa judul disertasi ini tetap relevan? Saya dengan Prof. Raihan itu punya kesamaan ya, di UIJ. Antara lain yang penting nomor urutan pertama itu dasar pemikiran. Tapi berikutnya itu relevansi. Nah ini kan pendidikan kebangsaan dan radikalisme. Ya. Itu posisi relevansi dengan prodi saudara itu di mana? Ya, terima kasih Prof. Ya. Menurut saya sangat relevan. Pertama, kaitan dengan pendidikan wawasan kebangsaan. Menurut saya juga bahwa pendidikan wawasan kebangsaan itu sama dengan pendidikan agama multikultural. Karena di situ muncul keimanan. Keimanan masuk di dalam pendidikan wawasan kebangsaan dan juga masuk di dalam pendidikan agama multikultural. Lagunya gimana? Jalal Wapot? Itu bukan? Salah satunya itu Prof. Ya, maksud. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian saya sampaikan bahwa pendidikan wawasan kebangsaan itu sama dengan pendidikan agama multikultural, karena di situ muncul toleransi. Toleransi juga sama, bahwa kedudukan toleransi itu selain dimiliki oleh pendidikan wawasan kebangsaan juga dimiliki oleh pendidikan agama multikultural. Jadi semua nilai-nilai yang ada yang dikembangkan Ya, di kedua macam ini kata multikulturalnya sudah oke, tetapi dengan relevansi dengan prodi saudara PAI. Itu PAI-nya yang harus keluar kata-kata itu, ya, karena bukan pendidikan multikultural yang itu adalah PAI. Nah, itu saran aja, ya, dan itu harus di ungkapan-ungkapan saudara atau jawaban semua itu harus ditulis. Saya kira itu ya. Sukses untuk saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Dr. Haji Dewi Jubaidi MAG. Selanjutnya kami persilakan penguji berikutnya promotor 1 pada Ibu Profesor Dr. Haja Eti Nurayati MSI. Kepada beliau kami beri waktu 7 menit. Baik, terima kasih. Yang terhormat Pak Rektor, tim penguji baik internal maupun eksternal, dan tim promotor serta panitia sidang. Kami sebagai tim promotor yang paling bahagia pada saat ini ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya saudara Udin sampailah pada tahapan yang terakhir untuk mencapai doktor. Mudah-mudahan tercapai beberapa menit lagi. Ada pertanyaan dan ada saran yang ingin saya sampaikan. Pertama, saran misalnya dalam kesimpulan, di simpulan itu ada satu bab yang belum tersimpulkan tentang nilai-nilai, jadi itu harus ditambahkan. Kemudian yang kedua, saran-saran itu belum eksplisit, belum konkret. Misalnya yang disarankan kepada pengurus masjid bahwa pengelolaannya belum maksimal, kapannya, itu harus lebih konkret. Padahal di awal Anda mengatakan bahwa Masjid Tegal dan Brebes itu tata kelolanya sudah profesional, itu kan jadi kontradiksi, gitu ya. Profesional, tapi kemudian disarankan belum maksimal dan tidak konkret apanya, gitu ya. Kemudian demikian juga saran kepada
Jadi saran kepada pengurus masjid baik di poin kedua belum konkret. Kemudian saran kepada peneliti berikutnya, yang dimaksud peneliti berikutnya itu pembaca nanti, bukan peneliti Anda sebagai peneliti gitu. Itu juga harus eksplisit apa yang harus dilakukan oleh peneliti berikutnya berdasarkan penelitian Anda ini, kekurangan limit pasiennya, ya, keterbatasan dari penelitian. Hanya Allah yang tahu. Nah itu menurut saya harus diganti bahasa-bahasa gitu. Penelitian itu bahasa yang pasti. Nggak ada insya Allah, wawalam soal gitu. Walaupun disampaikan di masjid ya, tetap bahasa-bahasa penelitian harus meyakinkan, ada referensinya. Gitu. Jadi bahasa-bahasa wawalam soal, terus insya Allah itu harus dihilangkan. Terus yang terakhir, metodologi tadi. Metodologi karena menulis dua masjid yang berbeda dalam tema yang sama, seharusnya Anda pun walaupun tidak fokus mengkomparasikan ya, ada data yang bisa dikomparasikan hasil-hasil penelitiannya. Nah ini kan nampak nggak ada sama sekali. Makanya harapannya nanti ada diagram atau tabel yang mengkomparasikan hasil penelitiannya, mulai dari respon masyarakatnya seperti apa, gitu ya. Terus materinya apa saja, yang misinya apa, perspektifnya seperti apa, dan kebijakan tentang DKM di dua tempat itu, apakah itu menjadi keputusan final DKM atau memang kepanjangan tangan dari kebijakan pemerintah tentang yang mengisi ataupun materi tentang wawasan kebangsaan di dua masjid. Menurut saya itu penting sekali. Jangan sampai kemudian tadi bahasa yang sampaikan Pak Wahidin itu kan hanya hanya bisa dipahami orang-orang tertentu, sehingga kemudian nggak bisa dievaluasi. Kalau itu sebagai sebuah kebijakan, mengevaluasinya gampang. Apakah sesuai dengan kebijakan atau tidak? Kalau itu menjadi sebuah kesepakatan masyarakat, apakah bisa? Karena ada indikator-indikator yang bisa kita pahami. Itu menurut saya beberapa hal yang harus disampaikan. Oh iya, implikasi yang sempat tadi belum disimpulkan dan belum dibahas itu. Iya. Oh, tulisannya masih insya Allah tadi itu, harapan itu. Itu bahasanya bahasa harus dipastikan. Makanya bisa saja Pak Rohidin nanti memberikan semacam interview atau Google Form ke beberapa di jamaah masjid di Tegal atau di Brebes itu untuk memastikan itu. Karena bahasanya tadi datanya belum pasti, makanya ya harapan insya Allah lagi karena nggak ada datanya. Menurut saya itu penting ya, sehingga kemudian bukunya enak dibaca nanti. Itu saja, terima kasih.